Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana anak-anakku sekalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini mudah-mudahan kita juga senantiasa selalu dilindungi dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk anak-anakku, mudah-mudahan di masa pandemi ini juga kalian masih tetap bersemangat untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini di sekolah ini. Berikut materi tentang wawasan Wiyata Mandala kita simak dengan seksama, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Di sini di dalam pengertian wawasan Mandala adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, wawasan ini mempunyai arti yaitu sebagai pandangan atau tinjauan atau konsepsi dan cara pandang. Sedangkan yang namanya wiyata ini artinya adalah pengajaran, yang juga berarti pendidikan. Nah, jadi di sini di dalam mandala di sini berarti ada lingkaran bundaran atau lingkungan. Yang berarti Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, dasar hukum untuk wawasan Wiyata Mandala di sini ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau sebutannya Dikdasmen nomor 13090/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Wawasan Mandala di sini juga merupakan suatu konsepsi atau cara pandang bahwa yang namanya sekolah itu adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Serta tujuan pendidikan di sini seperti termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau juga UU Disdiknas Sekolah Pengemban Misi Pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah juga harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Nah, apa saja wawasan di dalam Wiyata Mandala dalam aspek pendidikan? Yang pertama, ada aspek kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, ada aspek kekeluargaan. Yang ketiga, ada aspek kedisiplinan. Yang keempat, ada aspek kerindangan. Yang kelima, ada aspek kebersihan. Yang keenam, ada aspek keindahan. Dan yang terakhir, ada aspek ketertiban. Jadi itu aspek dalam wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Yang dimana peran kepala sekolah di sini dalam komponen wawasan Wiyata Mandala adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Komponen yang kedua adalah kepala sekolah dihormati dan berwibawa, yang artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah.
Dan komponen yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Komponen yang keempat, kepala sekolah ya, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Komponen yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Komponen selanjutnya, penertiban lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan ataupun tata tertib. Komponen yang selanjutnya juga mengadakan rapat koordinasi yang bersifatnya insidentil terintern antara guru, wali murid, maupun siswa. Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PKS, PMR, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, peran guru. Yang dimana peran guru di sini adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Peran guru yang kedua menjadi teladan atau pamong di masyarakat. Peran guru yang ketiga adalah guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Peran guru yang keempat, guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga. Selanjutnya ada peran murid, yang dimana peran murid di sini harus menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Peran murid yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Peran murid yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Jadi sesama teman ini harus saling hormat dan sopan. Yang keempat, peran murid yang keempat adalah belajar yang tekun. Peran murid yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Peran murid yang keenam adalah menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Peran murid yang ketujuh, menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. Peran murid selanjutnya adalah menjaga keamanan sekolah, dan peran murid selanjutnya melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Dan peran murid yang selanjutnya memelihara lingkungan. Nah, apa saja mekanisme dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala? Nah, mekanismenya di sini ada dua. Yang pertama ada mekanisme tahap preventif, yang dimana kalau mekanisme tahap preventif di sini yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 7 konsep tadi, yaitu keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Untuk mekanisme yang kedua adalah menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. Mekanisme tahap preventif yang ketiga membentuk jaring pengawasan. Jadi yang dimaksud jaring pengawasan ini semua yang ada di sekolah, baik warga sekolah, guru, dan sebagainya itu harus ada pengawasannya. Mekanisme tahap preventif yang keempat adalah menghilangkan bentuk-bentuk peloncoan saat MPLS atau MOS. Mekanisme tahap preventif yang kelima mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau ada jam kosong boleh kita gunakan atau pergunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler.
Selanjutnya, mekanisme tahap preventif yang keenam adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Nah, biasanya di sini para siswa di sini dalam mekanisme ini keamanan dan ketertiban di sini masuk sekolah harus tepat waktu dan pulang sekolah juga atau usai sekolah juga harus tepat waktu. Untuk selanjutnya ada mekanisme yang tahapnya represif. Yang dimana mekanisme tahap represif yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi kalau misalkan ada warga sekolah yang mempunyai perselisihan, maka kita sebagai warga sekolah harus bisa mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Tahap representatif yang kedua adalah menetralisir isu-isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, tahap represif yang ketiga berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Contohnya kalau ada kriminal di sekolah itu misalkan ada yang berantem, itu harus koordinasi dengan pihak keamanan sekolah bila mana ada tindakan kriminal. Yang selanjutnya tahap represif yang keempat adalah penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak di luar sekolah. Jadi kalau misalkan ada suatu kasus yang di luar sekolah itu harus bisa menyelesaikan kasus tersebut. Yang selanjutnya mengadakan bimbingan atau penyuluhan terhadap warga sekolah dan siswa. Selanjutnya memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi tata tertib yang ada di sekolah itu harus kita taati. Supaya apa? Supaya warga sekolah ini bisa berjalan dengan. Demikianlah penyampaian materi untuk wawasan Wiyata Mandala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.